Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah pengajian yang saya hormati, alhamdulillah kita sampai pada penghujung ayat-ayat yang menjelaskan tentang identitas orang-orang munafik. Dari kemarin gak habis-habis, paling banyak penjelasan orang munafik itu. Hampir di surat-surat As-Sab'ut Tuwal, itu 7 surat yang panjang itu banyak membahas identitas orang munafik. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang munafik itu mereka membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Kesesatan dibeli, ditukar dengan petunjuk. Seperti kita membeli barang dengan uang, gitu loh maksudnya. Jadi berarti kan kita sudah orang munafik itu sudah memiliki petunjuk. Sudah muslim, sudah menjadi kelompok orang-orang beriman. Tapi karena fi qulubihim maradun yang kemarin diceritakan, mereka membelanjakannya, membeli kesesatan ditukar dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka tidak akan beruntunglah perniagaan mereka dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini sebuah ibarat ya, sebuah tamsil yang sangat tepat betapa orang munafik itu telah membuang keimanannya sebenarnya, diganti dengan kekafiran. Berarti kan kita mengambil yang buruk ditukar dengan yang baik, coba. Betapa ruginya kan? Betapa ruginya kita. Kayak orang menukarkan mobil yang jelas STNK-nya, jelas BPKB-nya sudah di tangan, hanya gara-gara ada mobil yang mau ditukar yang sepertinya bagus, tipenya baru, ditukar. Ternyata mobil tukarannya itu mobil curian. Ada cerita dulu, jadi baru seminggu dia dapat mobil baru, ditukar dengan mobil lama, dia nambah sekitar 10 juta. Baru seminggu datang dari Polda, ternyata itu mobilnya mobil curian. Masya Allah, sudah dituduh penadah lagi. Jadi orang-orang munafik itu menukar keimanannya, menukar petunjuk, ditukar dengan kesesatan. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro, perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Nah, di ayat 17 ini Allah memberikan tamsil. Di dalam ilmu logika itu ada yang namanya analogi. Ya, analog itu memberi penjelasan melalui persamaan. Itu biasanya bobotnya itu lebih mengena, lebih mudah untuk dipahami. Sama seperti persamaan kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, karena nggak ada yang lain, kemudian ada penggantinya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya kan? Tidak ada rotan, akar pun jadi.
Itu kan analogi bahwa ketika kita sudah tidak memungkinkan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, apapun yang ada ambil. Ya kan? Ditamsil, dianalogkan dengan tak ada rotan akar pun jadi. Banyak yang seperti itu. Banyak tamsil-tamsil. Di Al-Quran ini banyak analogi itu. Karena memang analogi ini sesuatu yang biar pembaca itu mudah memahami. Kayak seperti gini. Orang hidup itu seperti bersepeda. Yang penting dia bergerak, maka dia tidak akan jatuh, ya kan? Jadi kehidupan dianalogikan dengan naik sepeda. Selama kita bergerak membawa sepeda itu, maka sepeda tidak akan jatuh. Kecuali kalau kita berhenti, kan pasti jatuh. Kehidupan dianalogikan dengan naik sepeda. Di sini juga begitu. Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api, kemudian api itu menerangi sekitarnya. Setelah menerangi sekitarnya, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Kemudian Allah hilangkan cahayanya. Allah padamkan cahayanya. Yang tadinya terang langsung menjadi gelap. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Kemudian Allah tinggalkan orang-orang munafik itu dalam kegelapan. Jadi Allah menganalogikan orang munafik itu seperti orang-orang yang menyalakan api karena berada di dalam posisi kegelapan. Dia menyalakan api, ketika apinya sudah nyala, Allah padamkan. Maka yang terjadi mereka tetap berada dalam kegelapan. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta, dan mereka tidak akan kembali. Di depan nanti kita akan ketemu dengan analog orang kafir. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Hampir sama. Kalau orang kafir itu Allah analogikan dengan orang yang bengak-bengok memanggil hewan. Coba ada kambing Pak Sap itu, Ustadz Sap. Kambing kesini, ini ada minuman. Apa kambingnya terus datang ke kita? Tidak akan. Jadi perumpamaan orang-orang kafir itu seperti kita memanggil hewan. Kama salil ladiyan iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Seperti kita menyeru kepada sesuatu yang mereka tidak akan mendengar. Kecuali hanya bengak-bengok kita saja. Seperti hewan lah, seperti kita memanggil hewan. Nah, hebatnya Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Kalau orang munafik kan, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sama. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Mereka tidak akan kembali. Itu orang munafik. Kalau orang kafir, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, mereka tidak berakal. Masya Allah. Ketahuan bagaimana hebatnya Al-Quran. Tidak kemudian itu ketelengsut gitu loh. Keliru. Oh ini fahum lah yarji'un. Keliru. Gak bisa. Ini bukan buatan manusia. Jadi kalau orang munafik tidak akan kembali. Artinya dulunya sudah pernah kan beriman. Sudah mengalami fase beriman. Tapi kemudian keimanannya ditukar dengan kesesatan. Vonis dari Allah mereka tidak akan kembali. Ya kan? Wis kadung. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau orang kafir summum bukmun umyun fahum la
yaqilun, karena tidak berakal. Kenapa sih disebut tidak berakal? Karena sesuatu yang paling masuk akal, yang mudah dipahami oleh akal, itu sebenarnya ilmu tentang ketuhanan. Paling mudah. Kalau kita belajar ilmu-ilmu yang lain, mungkin akalnya ndaknya lambat. Menggunakan ilmu filsafat mungkin harus berpuluh-puluh tahun baru ada orang yang bisa mencerna suatu maksud tertentu dari sebuah ilmu. Tapi kalau ilmu ketuhanan itu sebenarnya ilmu yang paling mudah dipahami, yang paling sederhana dipahami, bahkan bagi orang sederhana sekalipun. Jadi nggak rumit ilmu ketuhanan. Saya kalau nerangin ilmu tauhid itu paling gampang. Ketika orang pengen mengetahui, pengen makrifat, kan Rasul sudah dibilang sama Gusti Allah, "Qul," ucapkan Muhammad, terangkan ke mereka, "Huwallahu ahad." Allah itu Maha Esa. Sebanyak-banyak kepercayaan yang menyatakan bahwa Tuhan lebih dari satu itu sangat tidak masuk akal. Entah itu dari kelompok Kristen Trinitas atau kelompok penyembah berhala, itu tidak masuk akal. Yang paling masuk akal, Tuhan itu pasti satu. Karena kalau lebih dari satu akan terjadi daur atau tasalsul. Itu pembahasannya dalam kitab ilmu kalam ya. Tidak mungkin ada Tuhan lebih dari satu. Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Bagaimana mungkin ada Tuhan, kemudian ada Tuhan yang lain yang mendampingi Tuhan? Berarti Tuhan yang satu bergantung terhadap Tuhan yang lain. Tidak mungkin. Berarti Tuhan tidak sempurna. Yang paling mudah dipahami, Tuhan adalah tempat bergantung segala sesuatu. Seluruh hambanya, seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya itu bergantung pada satu Tuhan, yaitu Allahu Ahad. Jadi dalam surat Al-Ikhlas itu cukup kita mengenal zatu Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak sulit-sulit menjelaskan tentang ketuhanan itu. Ilmu kalam yang begitu ribetnya itu tidak apa-apanya dibanding dengan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma sekarang ini kadang-kadang orang tauhidnya sudah benar, segalanya sudah benar di Islam itu. Tapi banyak orang-orang yang sekarang bersikap agnostik gitu. Ada orang-orang agnostik, ada orang-orang ateis. Ada orang tidak peduli agama. Itu memang kesalahan banyak penganut agama yang menggunakan agama untuk dunia. Sehingga agama kadang menjadikan kambing hitam dari seluruh perseteruan, seluruh peperangan, seluruh kebencian. Sampai-sampai orang kemudian menganggap agama bukannya menyelesaikan masalah, tapi sumber masalah. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi orang sekarang sudah beriman, tapi kemudian memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang-orang non-muslim. Orang-orang yang tidak beriman. Itu sebenarnya orang beriman itu boleh secara muamalah kita berhubungan baik dengan orang-orang non-muslim, tetapi tidak boleh rapat, gitu loh. Karena apa? Terbukti. Kemarin ada kasus, semoga salah ya, ada kasus umpamanya Dahlan Iskan. Dia kan orang beriman, keturunan orang-orang pintar. Iskan itu sampai kakaknya itu tidak boleh, kalau benar Dahlan Iskan itu berpindah agama, tidak boleh menggunakan nama Iskan di belakangnya. Karena mereka sangat menghormati orang tuanya yang memang
ahli agama. Nah, kemarin kan dia dalam salah satu event gitu, dia lebih sedang memuji-muji Buddha suci. Buddha suci. Konon agama itu tidak mereka memiliki pendapat dalam agama kami Buddha suci itu tidak butuh masjid, tidak butuh ibadah. Tidak ada ibadah, tidak ada masjid. Yang penting bagi kita adalah memanusiakan manusia, gitu loh. Jadi mengembangkan sisi-sisi kemanusiaan, membantu orang-orang, membantu pendidikan, membantu kesehatan itu. Coba, itu sebenarnya hanya penerjemahan untuk merayu orang, mempromosikan ada jenis kepercayaan baru namanya Bunda Suci yang ini bisa lebih menjadi solusi dalam kehidupan manusia. Padahal namanya juga Bunda Suci. Nah, saya itu di Manokwari dulu ada bangunannya di pinggir rumah, di pinggir toko. 3 lantai. Bunda Suci. Saya waktu peresmiannya diundang. Karena saya paling dekat, hanya seberang jalan diundang. Diundang untuk merayakan peresmian. Sampai akhirnya dinaik ke atas. Di atas itu ada patung Dewi Kuan Im. Ya kan? Patung Dewi Kuan Im, terus patung-patung yang ada di Sun Gokong itu ada semua. Sebelum acara dimulai, kita suruh baris. Di situ semua orang disuruh membungkuk dan sujud. Saya baru kaget itu, diundang untuk peresmian, tapi ternyata disuruh beribadah dulu. Kan tidak mungkin kita orang beriman disuruh beribadah di situ. Saya pulang. Saya nggak teruskan. Saya pulang ditahan oleh orang-orang situ. Bapak, ini hanya penghormatan saja. Tidak bisa. Ya kan? Karena kalau sudah ruku dan sujud, itu menunjukkan pengabdian, menunjukkan ibadah. Itu Bunda Suci. Jadi Dahlan Iskan ini mungkin dia hanya dapat info separuh saja. Info rayuannya saja bahwa agama kita ini tidak memerlukan tempat ibadah, tidak memerlukan ibadah. Karena tempat ibadah itu malah dibikin besar-besar, kadang menjadi persaingan antar agama yang bisa memicu persengketaan. Lah mungkin beliau terbuai. Nah, padahal kalau kita sudah masuk ke dalamnya, tetap saja identitas Budanya tidak hilang. Jadi orang-orang agnostik, orang-orang yang ragu dengan beragama, orang-orang yang akhirnya kembali tidak peduli dengan agama. Nah, orang beriman jangan sampai terkecoh, gitu loh. Makanya salah satu tanda orang munafik itu alladzina yattakhidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir itu menjadi aulia, teman dekat, sahabat paling rapat. Itu tidak bisa. Karena kalau kita tidak stabil, keimanan kita nanti kita jual. Nah, semoga cerita Dahlan Iskan itu tidak benar. Karena itu hanya cerita dari media ya. Jadi banyak orang-orang seperti itu. Banyak zaman sekarang. Karena terlalu banyak orang-orang munafik yang menunggangi agama untuk kepentingannya sendiri. Agama dijadikan alat kepentingan. Sehingga ketika agama dijadikan alat kepentingan, menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber peperangan, orang menjadi ragu dengan agama. Nah, maka orang-orang beriman itu harus menjadi pembeda. Orang beriman itu harus menjadi teladan bahwa agama itu agama rahmatan lil alamin, agama yang menjadi sumber kasih sayang bagi manusia. Jangan menjadikan agama
malah menjadi sumber persoalan. Nah, kebanyakan yang seperti itu orang-orang munafik. Ya, ada salah satu definisi munafik itu. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi al-ayah. Jadi berhati-hatilah kita di antara definisi munafik itu orang-orang yang terlalu rapat dengan orang-orang yang tidak beriman sehingga kadang apa yang ada di seberang menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih harmoni, lebih solutif ketimbang agama kita sendiri. Nah, jadi kita harus introspeksi. Jadi terjadinya banyak orang-orang yang bersikap ateis, bersikap agnostik itu merupakan kritik terhadap kita orang-orang yang beragama, yang kemudian jangan sampai agamanya menjadi kotor karena kepentingan manusiawi. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Atau seperti seseorang yang berada pada kondisi kehujanan, ada hujan lebat. Ketika hujan lebat itu gelap, ada kilat, ada petir. Jadi kalau kita hujan lebat kan gitu. Hujan itu kadang bercampur petir, bercampur kilat. Orang-orang itu ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim. Jadi tangannya ini ditutupkan ke telinga karena takut petir. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Mereka tutupkan jari-jarinya ini ke kupingnya karena takut mati. Ya kan? Coba kalau kita bayangkan saja orang munafik itu yang kedua disepertikan dalam kondisi hujan lebat, gelap, petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Saking takutnya mereka tutupkan tangannya ke telinga karena takut mati. Yakadul barku yakhtafu absaruhum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap ada kilat yang membuat terang, masyau fihi, ketika ada terang gara-gara efek dari kilat itu, masyau fihi, dia berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu, tapi ketika kilat sudah enggak ada dia berhenti. Jadi dia berjalan memanfaatkan sinar dari kilat. Nah, jadi walau sya'allahu ladhahaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan hilangkan penglihatan dan pendengaran mereka. Masya Allah. Jadi perumpamaan yang kedua ini lebih seram. Orang-orang munafik itu seperti orang yang ditimpa hujan lebat. Di sana ada kilat, di sana ada petir. Kemudian kilat dan petir itu hampir saja menyambar-nyambar mereka. Mereka tutupkan ke telinga. Sementara itu di tengah perjalanan, dia pengen jalan itu memanfaatkan efek dari kilat. Kalau tidak ada kilat, dia berhenti. Bagaimana kondisi yang menakutkan seperti itu? Kondisi yang tidak jelas, kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang tidak ada ujungnya. Karena dia hanya mengandalkan kilat untuk berjalan. Itu perumpamaan orang-orang munafik. Di Al-Quran ini sangat banyak perumpamaan. Walaqad sarrafna lihadzal Qur'ani min kulli masal. Sungguh telah kami jadikan analogi-analogi di dalam Al-Quran ini. Cuma yang bisa memahami itu orang-orang yang mengerti. Nah, jadi wa ma yaqiluha illal alimun wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan telah kami buatkan bagi manusia itu perumpamaan-perumpamaan. Tetapi tidak ada yang bisa memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, maka kita perlu
setiap ada ayat Al-Quran yang memberikan perumpamaan, itu sebenarnya sebuah ilmu. Kadang kita kan menyepelekan. Perumpamaan-perumpamaan seperti ini kadang disepelekan. Padahal itu memuat ilmu. Coba, ada dalam satu ayat dalam surat Yunus itu, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams. Coba. Kehidupan dunia ini, kata Allah, kehidupan dunia ini seperti air hujan yang diturunkan dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dimakan oleh ternak. Jadi ada yang dimakan ternak, ada yang dimakan manusia. Kemudian setelah itu kan jadi subur, setelah hujan turun subur sehingga menjadi indah. Dunia ini menjadi indah. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat. Ketika dunia ini sudah indah, sudah berhias, dan orang-orang merasa bahwa akan menguasainya. Jadi seolah-olah kebunnya itu sudah ditanamin, terus tumbuh subur, jadi indah, jadi bagus, seakan-akan dia menganggap bahwa dia akan panen, akan bisa menguasainya. Tetapi ataha amruna lailan aw naharo, datanglah bencana dari kami. Ataha amruna lailan aw naharo, siang atau malam. Faja'alnaha hasidan, maka kami jadikan tumbuh-tumbuhan itu seperti yang bekas disabit, terpotong-potong, seakan-akan keindahan yang kemarin itu tidak ada. Coba kita renungkan ayat itu. Renungkan secara sederhana. Itu artinya bahwa dunia ini tidak bisa kita bergantung padanya. Kadang apa yang kita pikir itu akan kita kuasai, ternyata besoknya tidak bisa kita kuasai. Yang kita pikir besok akan panen, ternyata tidak jadi panen. Yang kita pikir kita akan sukses dalam sebuah transaksi, ternyata besoknya tidak terjadi. Itulah dunia. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan terlalu tergantung pada dunia. Jangan tergantung pada manusia. Betapa banyak kita transaksi di tempat yang bagus, kemudian disuguhin segala macam ketawa ketiwi, wah seperti orang yang dua-duanya jadi pihak yang beruntung. Ternyata besoknya ditelepon nggak bisa, di WA nggak balas, ternyata batal. Atau tidak batal, tapi ada masalah di perjalanannya, sehingga yang tadinya mau untung menjadi buntung. Nah, sebenarnya ayat ini sedang mengajarkan kepada kita, jangan terbiasa bergantung kepada manusia, bergantung kepada dunia. Karena dunia itu bagi Allah lemah, sangat mudah sekali Allah merubahnya. Ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams. Jadi seakan-akan yang kemarin bagus-bagus itu seperti tidak pernah ada. Masya Allah. Seperti sudah ditelepon calon presiden, Pak, besok ini ya bikin seragam, dampingi saya. Wah, sang calon wakil presiden sudah senang sekali. Yang telepon presidennya langsung bikin setelan putih. Ternyata besok yang dipanggil orang lain. Kan terjadi seperti itu. Tadinya yang wakil presidennya mau Pak Mahfud MD, malah yang dipanggil besoknya pas hari hanya malah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Coba. Padahal kurang apa? Sultan Jogja sudah merekomendasikan
langsung memanggil wapres. Ternyata tidak jadi juga. Begitu pula dengan kehidupan kita juga seperti itu. Nah, jadi Allah banyak memberikan masal, memberikan analog, tapi kadang kita disepelekan. Nggak pernah dibaca. Oh, ini apa maknanya? Ternyata maknanya luar biasa hebatnya. Jadi innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Berarti kan itu Allah seperti sedang mengajarkan kepada kita sesuatu yang tentang dunia itu kan. Pertama kita mungkin ada penawaran, kemudian ada lobby-lobby. Wah, sudah bagus semua. Setiap step-stepnya sudah kita lalui, semuanya oke. Kemudian harus ketemu si A, si B, kita temuin semuanya oke semua. Karena ini akan melibatkan transaksi besar. Udah gitu kita modalin juga, ketemu si A, ketemu si B, ketemunya di restoran, ketemunya di hotel. Sudah sampai puncaknya, hari hanya ternyata hilang semua transaksi. Coba bagaimana kalau kita bergantung pada dunia, stres, depresi. Kita sudah syukuran, sudah open bar kemana-mana. Ternyata tidak terjadi. Sama petani juga begitu. Petani sudah menanam benih, bikin benih yang bagus, benih yang unggul, yang mahal harganya, ditanam di sawah, ditanam di kebun. Sampai sudah berbunga kemudian berbuah. Sekali saja dia bergantung pada dunia, ketika Allah kehendaki dihanguskan seluruh kebunnya, mau apa? Maka bagi orang beriman itu, jangan pernah lepaskan ketergantungan kita kepada Allah. Allahus somad. Kalau kita ada azam, ada keinginan sesuatu, perbaiki akhlak kita, banyak berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dan kita siapkan dada kita seandainya Allah tidak berkehendak memberi keuntungan kepada kita, itu juga sesuatu yang bisa saja terjadi, kita sudah siap. Nah, jadi cara kita menyikapi kan jadi slow. Semuanya tergantung Allah. Maka dalam surat apa itu ada satu ajarannya, kita harus menyampaikan illa ayyasha Allah. Jadi seperti apapun hebatnya sebuah rencana, kita harus menyampaikan illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak lain. Itu akhlak kita, hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang kan kadang sudah kehilangan hormat kepada Tuhannya aja, kehilangan hormat. Ya kan? Sama Tuhannya sudah kehilangan hormat. Sholatnya, dia sholat tapi di pikirannya tentang harta. Dia sholat di pikirannya tentang perempuan. Sedang sholat di pikirannya malah tentang bisnis. Padahal bayangkan, kita mau sholat saja, itu kan sampai bersentuhan sama perempuan saja nggak boleh. Artinya apa? Harus menghilangkan syahwat-syahwat keduniaan. Jadi kalau mau beribadah kepada Allah, mau sholat, memang seluruh syahwat dunia harus dihilangkan dulu. Kita mau menghadap Allah. Kita sholat malah kita gelendengi dalam hati kita, pakai baju baru. Baju ini bagus juga ya. Ternyata halus. Malah di pikiran kita malah ngomentari baju umpamanya. Coba. Saya tuh kadang malu. Pertama, kalau mau sholat itu kita harus syahwat itu dihilangkan. Bahkan ketika kita bersentuhan dengan perempuan saja, itu kan dianggap batal, harus wudhu lagi. Padahal itu simbol bahwa kita tidak boleh ada syahwat. Syahwat itu kan kadang tidak harus sama perempuan. Kita ketemu sapi aja. Syahwat sama sapi, mau sholat malah dielus-elus. Sama. Karena pada intinya itu ada kata lamastumun nisa. Artinya apa? Lamasa, kayak
mukul. Tapi kalau dua orang saling memukul, fadoroba. Lamasa itu menyentuh. Tapi kalau lamasa wajan fa'ala, itu artinya saling menyentuh. Berarti kan ada keinginan. Ada kemauan. Nah, kemauan syahwat itulah yang tidak boleh ketika kita mau sholat. Lah sekarang tidak menyentuh perempuan, benar. Tapi kemudian begitu Allahu Akbar, kita langsung teringat pada aktivitas kita yang lain. Maka sebenarnya sholat itu khusyuk, itu konsentrasi penuh kita menghadap Allah. Ya. Jadi banyak sekali. Nanti depan itu akan ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang dibikin oleh Allah. Dan ketika ada perumpamaan itu jangan kita menyepelekan. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Al-ayat. Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan walaupun itu dengan seekor nyamuk, seekor serangga kecil, rametuk. Bahkan yang lebih kecil dari itu Allah tidak merasa malu. Karena itu untuk kebenaran, untuk bisa manusia lebih memahami ayat-ayat Allah. Jangan kita menyepelekan. Kalau ketemu ayat-ayat masal, ayat-ayat analogi, maka carilah di situ ada ilmu. Ilmu tentang kehidupan kita, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang keimanan. Tapi kita kebanyakan menyepelekan. Nah, sama itu sikapnya orang kafir. Kalau orang-orang beriman, mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran dari Allah. Mereka akan langsung tunduk, pasrah terhadap perumpamaan Allah. Tapi orang kafir, dia akan bersikap, "Madza aradallahu bihadza masalah." Apa sih Allah memberikan perumpamaan dengan nyamuk ini buat apa sebenarnya? Menyepelekan. Nah, jadi orang beriman tidak boleh menyepelekan ayat-ayat tamsil, ayat-ayat analog. Ya. Nah, orang di sini di penghujung pesan Allah tentang orang munafik, Allah memberikan perumpamaan. Orang munafik itu adalah seperti orang-orang yang menukarkan petunjuk dengan kesesatan, ditukar petunjuk dengan kesesatan. Padahal sejatinya orang munafik adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk tapi ditukar dengan kesesatan. Yang kedua, orang munafik itu diibaratkan seperti orang-orang yang menyalakan api di tengah gelapnya malam. Setelah apinya menyala, kemudian Allah hilangkan apinya. Dan Allah biarkan mereka di dalam kegelapan. Itu orang munafik. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan bisa kembali. Maka kalau kita sudah beriman, jangan sekali-kali kita kemudian merubah haluan, menukar keimanan kita dengan kekafiran. Yang ketiga, Allah memberikan perumpamaan, orang-orang munafik itu seperti orang yang ditimpa hujan lebat di tengah gelap malam. Kemudian ada petir, ada kilat yang menyambar-nyambar. Mereka kemudian menutupkan jari jemari tangannya ini ke kupingnya karena takut mati. Jadi intinya kan orang munafik itu takut mati. Karena saya bilang kemarin, cara ngetes orang-orang munafik itu zaman Nabi gampang. Tinggal ajak perang. Orang munafik itu sangat takut mati. Mereka mencintai dunia, lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Sehingga mereka takut mati. Jadi karena takut matinya itu, kemudian mereka menutupkan tangan ke telinganya. Nah, orang beriman itu harus menjadi pelopor, menjadi pembeda bagi orang lain. Orang beriman harus tetap teguh dalam keimanannya, tetapi juga menebarkan kasih sayang, membangun harmoni. Jangan sampai kemudian agama Allah dianggap menjadi sumber malapetaka, sumber persengketaan, bahkan sumber peperangan. Orang beriman berlepas dari itu semua. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.